Ya saya pikir juga nggak realistis ya dibangun skywalk ya. Karena ini orang ngapain ke skywalk kalau sungainya masih bau dan Cuman ya daripada mengagung-agungkan peninggalan lama yang sudah tidak berfungsi, kayaknya lebih baik fokus pada soal tadi, kebersihan sungai, penataan yang lebih realistis. Tapi ya itu tadi saya setuju tentang hak masyarakat untuk dilibatkan, dan bahkan ya seharusnya pemerintah nggak cuma melibatkan budayawan, harus juga melibatkan soal pakar lingkungan mungkin, ahli-ahli soal sungai, akademisi. akademisi gitu. Terus di dekat situ kan juga ada situs bersejarah kan, ada makamnya bukan makam Sunan Jati, makam Menteri Keuangan Sunan Gunung Jati. Oh iya? Kalau nggak salah. Dan dia nggak jauh dari situ. Arya Wiracula apa namanya ya? Itu malah yang lebih penting dari rel. Itu maksud saya. Jelas-jelas tokoh itu. Itu kan mungkin masih banyak orang yang nggak tahu gitu. Nah, ketika ini kali sekali lagi diperbaiki, ada akses juga tuh ke sana tuh untuk kasih tahu ini loh salah satu orang yang cukup berjasa di Cirebon waktu dulu gitu, dan makamnya masih ada atau ceritanya diceritakan lah yang gamblang. Kayaknya itu jadi daya pikat yang menarik sih. Balik lagi di ngomong ayam bersama saya Wildan. Halo, saya Wildan. Pusat Gesang. Kali ini kita ada di Nana Riverside. Ini resto atau kafe? Bisa dibilang resto, bisa dibilang kafe, tapi yang jelas Nana Riverside itu berada di tempat yang lagi rame dibahas di kota Cirebon. Oke, di manakah itu, Bung Wildan? Di seberangnya Kali Sukalila yang lagi heboh-hebohnya di kota Cirebon. Saking hebohnya sampai bikin wali kota Cirebon mau dipolisikan. Waduh. Ada apa sih sebenarnya? Jadi, saya pegang dikit. Jadi, sejak Desember 2025 itu kan Kali Sukalila tuh yang kita tahu ya dari selama saya hidup di Cirebon, enak ya itu ya? Selama saya hidup di Cirebon tuh Bantaran Sukalila itu terkenal dengan sentra bisa disebut sentra nggak ya? Sentral. Figura, cermin, lukisan. Lalu yang dari arah PGC ke arah pelabuhannya itu banyak karangan bunga, tanaman gitu. Nah, Demos juga dulu waktu tahun 2017 sempat ngeliput juga mereka-mereka yang bertahan hidup di Bantaran Sukalila. Betul. Cuma sejak Desember 2025 akhirnya wali kota Cirebon itu berhasil. Karena katanya tarik ulurnya lama sekali dari wali kota sebelumnya. Betul. Tapi di Desember 2025 akhirnya berhasil mengeksekusi mungkin, atau membongkar atau memindahkan para penertiban dari para pedagang atau penjual yang berjualan di pinggiran Kali Sukalila. Tapi masalahnya sejak Desember 2025 sampai kita tag ini tanggal 26 April. Ya, April 2026. Berarti udah berapa bulan tuh? Itu saya pribadi nggak lihat progres yang gimana ya dari bantaran Kali Sukalila. Jadi setelah dibongkar, beres, sempat ngeliat dikeruk juga. Tapi setelah itu udah. Nah, gimana tuh menurut Bapak? Saya belum bawa apa-apa sebenarnya. Mungkin pendapat saya kalau menurut saya sih nggak diapa-apain pun nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan memang harusnya sungai ini ya memang harusnya sungai ini kan bantarannya nggak diisi bangunan liar. Karena kan itu bantaran sungai juga kan asrian. Mungkin jadi ruang terbuka hijau juga sih. Itu kan hak masyarakat Kota Cirebon juga. Ruang terbuka hijau itu kan memang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ya. Kota Cirebon, sorry. Maksud saya. Sorry Bapak Haji Imron, bukan Anda maksudnya. Iya, maaf Pak Haji Edo. Pak Haji Edo maksudnya.
Ya maksud saya ya udah ditertibkan, dirapihkan lah dan dikeruk, dinormalisasi kan bahasanya. Ya seperti itu aja sudah memenuhi hak masyarakat sih. Karena kan akhirnya sungai ini berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Karena memang sungai kan secara berkala memang harus dikeruk ya. Iya. Karena kan ada pengendapan ya di situ. Sama kalau tidak salah sungai ini kan bentuknya sebenarnya sih berubah-ubah. Dia itu. Oh. Tapi karena ada campur tangan manusia, misal bantaran sungainya dibangun apa, dibangun bangunan, akhirnya kan bentuknya tetap. Nah, itu malah jadinya beresiko untuk bangunan-bangunan liar yang berdiri di sempadan sungainya nih. Seperti itu kalau menurut saya ya. Jadi ya udah dirapihin aja bangunan liarnya ini udah bagus sih menurut saya. Jadi RTH ya kan. Memangnya rencana awalnya mau diapain? Demos kalau tidak salah pernah bikin postingan ya mengenai Sungai Sukalila ini. Itu kalau tidak salah ingin dibuat apa? Skywalk. Skywalk. Iya, skywalk seperti itu. Wali kota Selaji itu siapa ya? Eti ya? Iya, sebelum inilah. Iya sebelum ini. Itu kalau nggak salah pernah ada perencanaan untuk dibuat Sukalila Skywalk. Jadi dari ujung mana tuh yang paling ujung sana tuh sampai di pelabuhan tuh jadi benar-benar kayak buat ini aja di atas kali aja. Jadi buat jalan orang isinya ada tenan-tenan gitu terus dibuat kayak dari arah misalkan PGC sampai ke pelabuhan tuh temanya Cirebon. Nanti yang dari arah pelabuhan ke sana temanya Arab atau temanya Sunda gitu-gitu. Nah, Cuma nggak tahu tuh perencanaan itu apakah dilanjutkan atau tidak karena juga kan mungkin biayanya lumayan besar. dan kalau tidak salah di ya nggak apa mas di YouTube dinas tertentu ya milik pemerintah kota Cirebon ini mereka udah bikin visualisasi desain ininya, desain apa namanya si skywalk itu harus dicek di YouTube sih. Oke. Tapi masih ada kalau nggak salah sampai sekarang. Iya. Tapi ada cukup realistis ya kalau hanya sekedar diberesin aja udah bagus gitu. Cuman kalau mau dibuat skywalk panas kayaknya Pak. Dia harus ada atap. Sepertinya itu yang malah kurang realistis. Nah kalau saya ngelihatnya Kali Sukalila ini lebih baik ngikut seperti Kali Cimanuk yang di tengah kota Indramayu. Di tengah kota dia tuh Sungai Cimanuk. Iya Pak, deket kantor bupati. Nah, diberesin bantarannya, ada rumput-rumput, ada tempat-tempat duduk. Anak-anak SD kadang di situ mereka belajar di luar sama guru-gurunya. Ada ini wisata apa bebek-bebekan yang Taman belajar jadinya. Iya, adem. Yang jualan juga ada, tapi nggak permanen. Gerobak-gerobak gitu. Saya melihatnya lebih baik seperti itu. Terus nanti di satu sudut ada kayak semacam apa ya? Iya taman baca atau informasi tentang sejarah Cirebon. Pahlawan-pahlawannya. Iya, misal tokoh-tokoh Cirebon. Dan atau sejarah sungainya misal. Iya, sejarah sungainya. Setahu saya sungai ini itu muara kan dulunya. Oh iya. Iya, jadi apa namanya? Pusat perdagangan Cirebon tuh salah satunya melalui sungai ini. Ya, sejarahnya panjang. Iya. Jadi nggak sesempit ini tadinya. Dan benar kata Gesang memang nggak lurus. Waktu zaman Belanda baru di rekayasa. Diluruskan alirannya, iya. Awalnya tidak lurus. Dan yang paling penting kalau Sungai Cimanuk itu bersih airnya. Sedangkan Sungai Sukalila ini bau, tidak bersih. Ya saya pikir juga nggak realistis ya dibangun skywalk ya. Karena ini orang ngapain ke skywalk kalau sungainya masih bau dan banyak nyamuk misalkan ya. Iya. Kan kayak ngapain gitu. Ngomong-ngomong kita juga tadinya kan mau podcast ini
pinggir sungai kan, Tuh, tapi kurang nyaman kita Iya. lihat masih banyak keruntuhan gitu. Tuhan, sisa-sisa bangunan ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Wali Kota dilaporkan ke polisi ya karena apa Oh sebenarnya? iya, karena apa tuh Bung itu? Kalau nggak salah karena ada Berarti betul nih. betul dan sudah minta maaf kalau nggak salah. Pak Edo udah minta maaf soal rel kereta yang ada di atau jembatan rel mungkin ya, masa-masa kolonial peninggalan Belanda yang ada di ujung Kali Sukalila. Pokoknya jaraknya tuh Kali Baru berarti masuknya, masuknya tuh ke yang pojok itu loh, yang sebelum pelabuhan. yang bunga-bunga itu. Yang Pokoknya di dulunya ujung bunga-bunga. itu. Nah itu katanya mau dipindahkan sama Pak Edo, cuma kemudian ada desakan juga dari budayawan karena mungkin ada Pegiat ya, para mungkin tidak setuju atau seperti apa gitu. Akhirnya buntutnya panjang sampai ke polisi, sampai dilaporin ke polisi. Gitu. Saya kemarin sempat lihat sisa-sisa mungkin ya, itu mungkin udah sisa-sisa dari rel kuno itu masih ada kalau mau dilihat. Cuma nggak tahu apakah yang sebagian besar udah diambil atau enggak, wah saya kurang tahu tuh. Tapi yang jelas gara-gara itu Wali Kota Cirebon sampai dilaporkan. Rel kan? Rel kereta, rel peninggalan. Apa itu udah masuk catatan sebagai cagar budaya? Nah itu harus dicek lagi sih. Tadi sih saya search via Google. Objek itu belum termasuk cagar budaya atau yang diduga cagar budaya. Berarti masih diduga ya. Iya, belum masuk itu diduga. Oh, Cuman ada semacam mungkin yang dikritisi soal etik kali. adik tendang. Ya kalau benda-benda lama itu mungkin harusnya diobrolin dulu mungkin. Oh, Mungkin. dengan para pegiat Sejarah. Cuman Iya. rel kan? Iya. Emang Iya, cuman rel kan? Rel kereta. Tapi saya sebagai orang awam ya tentang sejarah seperti itu. Kenapa rel bekas peninggalan kolonial Belanda yang sudah karat dan ya sudah tidak berfungsi, tertimbun tanah ini dipermasalahkan ketika dibongkar gitu. Bukannya ini kan memang harus karena kan untuk menormalisasi sungai seperti itu. Toh itu sudah nggak dipakai kan? Iya. Gimana kalau menurut bapak-bapak sekalian? Karena memang setahu saya kan udah kan peninggalan Belanda, mungkin itu jalur lama, jalur kereta lama. Sekarang kan KAI jalurnya udah ada sendiri nih. iya. Nah itu kan jalur kereta lama, jadi ya sudah tidak dipakai dan hanya jadi pajangan mungkin. Entah kenapa, tapi kemudian dipermasalahkan dan akhirnya buntutnya panjang. Tapi akhirnya sudah selesai sepertinya permasalahan ini. Minta maaf. Ya ada audiensi, kalau salah sudah ada audiensi. Wali kota juga udah minta maaf. Tapi kelanjutannya seperti apa saya? Iya, saya menduga ini persoalan etik kayaknya. Jadi mungkin pihak budayawan atau masyarakat yang memang bergiat di soal-soal budaya, peninggalan, bersejarah ingin dilibatkan dalam Pengambilan keputusan. Dan itu yes. wajar. Sama kayak waktu BT Batik Terusmi itu, jangan-jangan. Iya. Itu juga kan yang cukup bicara gitu ya. Itu kan dari budayawan kalau nggak salah. Yang apa mana? Dari DPR ya? Yang penamaan stasiun itu? Iya itu ya. Ya itu termasuk. Jadi sebenarnya soal etik. Cuman ya daripada mengagung-agungkan peninggalan lama yang sudah tidak berfungsi, kayaknya lebih baik fokus pada soal tadi, kebersihan sungai, penataan yang lebih realistis. Tapi ya itu tadi saya setuju tentang hak masyarakat untuk dilibatkan, dan bahkan ya seharusnya pemerintah nggak cuma melibatkan budayawan, harus juga melibatkan soal pakar lingkungan mungkin, ahli-ahli soal sungai, akademisi gitu. Dan ini juga soal ahli-ahli soal tumbuh kembang anak mungkin jangan-jangan bisa bikin tempat area bermain khusus kan. Anak-anak sekarang mau main tuh bayar Pak,
Oh ke iya. playground. Iya. Kasihan banget ya. 20.000, iya. Kalau dulu tinggal jebur ke sungai, Iya. Oh iya. hanyut. Enggak jangan sampai hanyut dong. Maksud saya ya libatkanlah sebanyak mungkin stakeholder Stakeholder. dalam pengambilan keputusan. Orang-orang profesional. Karena ini adalah negara demokrasi yang punya sifat dasarnya itu ya harus mengakomodir kepentingan masyarakat. Iya, jangan seakan-akan ada kebijakan dari pemerintah terus kita harus manut. Terus ketika dikritisi pemerintah, wah apa sih gitu tuh. Ya ini langkah wali kota juga sebenarnya bagus, mau audiensi, minta maaf, gitu. Bagus juga dan masyarakat juga bagus juga seperti itu. Cuman alangkah baiknya setelah ini ya lebih baik fokus ke itu tadi, jangan mangkrak, terus diberesin dan jangan tebang pilih. Saya lihat soalnya masih ada musola di situ. Masjid. Iya masjid. Dan kalau nggak salah ada TPU ya. Iya ada tempat pembuangan sampah. sampah ya? Nah itu kan nanti nggak bisa bersih. Itu juga jadinya. permanen kalau nggak salah. Iya. PU itu. Kalau nggak salah permanen ada tembok. Iya tadi saya lewat ada tembok segala. Kalau itu punya DLH sih. Nah itu sih kita nggak tahu. Nah setiap Itu punya DLH. Iya Harusnya. setiap TPU kan punya pemerintah. Betul. Dari TPU juga ini harusnya digeser, dipindah iya. gitu ya. Nah, Sampah dan sungai kan harusnya dua hal yang harus dipisahkan ya. betul. Iya. TPU atau TPS? TPU TPS ya? Apa ya namanya ya? Pokoknya itu tempat pembuangan sampah sementara. TPS. Kayaknya TPS. Iya. Dan yang masjid itu pembangunannya di bantaran plus agak Mepet. ke tengah. Ya. Agak di atas sungai. Nah, entah itu solusinya gimana atau dipindahkan atau apa, sebaiknya sih ya jangan tebang pilih. Itu. Karena ya tempat ibadah harus dibangun sesuai dengan aturan yang berlaku juga begitu. Kan karena tempat ibadah jadi ditoleransi gitu. Iya. Harus clear kan tanahnya ya harus benar-benar memang itu bisa diperuntukkan untuk membangun masjid gitu. Atau biar lebih mudah diakses masyarakat juga ya. Misalkan ngebangun tempat ibadah di tengah-tengah masyarakat kan lebih enak gitu. Iya. Kalau di pinggir sungai kan sebenarnya mungkin maksudnya sih baik ya bangun tempat ibadah di situ karena mungkin dalam radius sekian tapi ada masjid kok Deket itu ya? deket pasar pagi ke arah mana berarti ya ke arah timur ada masjid lama itu masjid Pangeran siapa gitu. Oh iya masuk gang sih memang ada terus musola nggak tahu kalau musola ya. Iya. Terus masjid At-Taqwa kan deket. Kalau menurut saya kan balik lagi ya si wali kota ini kalau nggak salah sempat bicara kalau bantaran sungai ini tuh akan dibangun taman lansia kalau nggak salah sempat ada opsi taman lansia dan sebagainya. Jadi memang opsi yang terdekatnya itu ya memang dirapihkan terus tadi mungkin seperti yang kayak Cimanuk itu yaitu taman-taman untuk orang duduk-duduk untuk orang-orang bersantai. Nah kalau memang akan seperti itu saya pikir masjid pun tidak apa-apa asal dibangun dengan cara yang tepat lah gitu. Jadi si masjidnya pun diperbaiki dibuat dengan nyambung gitu dengan tema besarnya si Kalisariya. Jadi nggak tiba-tiba ada masjid besar di situ atau apalagi melihat bangunannya kayak mengkhawatirkan agak mengkhawatirkan. Saya pernah sholat di situ. Saya juga pernah sholat di situ. Kita kan pernah sholat di situ kan dan ya saya pribadi bukan yang nggak boleh bangun masjid bukan. Saya maksudnya agar beribadah ini tenang, nyaman, alangkah baiknya ya kita mengikuti aturan dan pemerintah pun harusnya aware, harus harus menyadari dan nggak usah tebang pilih. Tapi saya lihat tadi kan udah dikasih seng gitu ya. Oh iya, seperti lagi udah mulai. Iya, sepertinya dimulai. Ya taman lansia bagus tuh. Karena yang paling tidak diakomodir tuh anak-anak dan lansia.
Ya, yang tapi jumlahnya makin banyak. kalau jadi taman lansia terus sungainya masih kotor, kasihan lansianya dinyamukin nanti pas main di situ. Betul. Iya. Aduh nih susah nih. Kan kayak kayaknya kita nggak main di sini lagi deh kan gitu kan. Kata salah suami istri ke situ kan lansia. Ya mainnya udah jadi CSW aja gitu. Iya, Iya. nanti ujung-ujungnya ke tempat lain yang tidak gratis. Ya. Berarti kan perlu ini juga sosialisasi kepada masyarakat nih untuk menekankan budaya menjaga kebersihan sungai gitu tuh. Ya. Nah, lagi-lagi ya soal sosialisasi ini nih. Pemerintah kita tuh Kurang. cenderung lemah, iya. Mestinya yang namanya kampanye tuh berkesinambungan, Betul. bukan momentum hari jadi, Iya. bukan momentum hari besar agama saja. Pemilu saja. Iya, tapi harus pemilu saja. Tapi harus direncanakan demikian rupa. Iya. Kampanye itu bukan program remeh-temeh, itu Iya, penting iya. karena menanamkan kesadaran kan. Iya. Tapi saya mau ini sedikit membantah ya tentang pemerintah kurang lah sosialisasinya. Oh, baiklah. Karena waktu zaman kuliah saya pernah magang di DLH ya, DLH Oh, Kota Cirebon. Iya. Mereka gencar loh untuk apa namanya? Campaign tentang lingkungan di anak-anak sekolah melalui program Adiwiyata kalau nggak salah, sekolah Adiwiyata. Orang tuanya yang mesti dikempen. Betul sih, tapi kan anak-anak juga maksudnya udah bagus nih Iya, ada program seperti itu di sekolah gitu tuh. Dan mereka diajarkan untuk ya memilah sampah, kemudian berangkat sekolah bawanya tumbler, enggak ya kantinnya juga enggak pakai plastik-plastik yang sekali pakai kayak gitu. Walaupun ya tumblernya enggak semuanya Tupperware gitu, tapi ya enggak apa-apa sih. Aman, iya. Iya, aman. Kan mungkin mahal kan. Oh, ada program seperti itu. Ada, dan itu ternyata Oh. ada apa namanya dikompetisikan ternyata. Ada tingkat antar sekolah di kecamatan, kemudian yang menang kecamatan ini nanti ditandingin lagi nih sama Apanya yang dikompetisikan? itu mengenai budaya kebersihan murid-muridnya. Misalkan sekolah ini murid-muridnya udah disiplin nih nggak buang sampah sembarangan, kemudian di sekolahnya nih ada apa namanya ya, ada kriteria penilaian ya, misalkan di sekolah ini harus ada tempat penyerapan air hujan biopori, gitu tuh. biopori misalnya. Biopori ya, Terus kayak tempat gitu. sampahnya harus ada berapa macam. Iya, terus kayak apotek hidup gitu tuh. Menanam tumbuh-tumbuhan hijau yang bermanfaat. DLH tuh. DLH itu. Bagus. Sebenarnya itu programnya Kementerian Lingkungan kalau nggak salah dan dijalankan oleh DLH. Nah, itu ada sampai nasional. Seperti itu. Nah, cuman kayaknya di zaman kita tidak populer yang seperti itu. Ya itu makanya kampanye berarti tidak nyampe. Iya. Tidak terdistribusikan dengan baik. Ya, kalau itu terdistribusikan dengan baik mungkin menimbulkan setidaknya kesadaran aja dulu. Betul, kalau dari anak sedini mungkin benar. Tapi orang tuanya yang paling penting. Karena ketika pulang ke rumah, di rumahnya tidak ada tempat sampah, tidak memilah sampah di rumah. Ya hanya sekedar ketika di sekolah saja. Ya. Terutama orang tuanya nanti misalnya dia jalan-jalan, buang sampah sembarangan. Terus si anak ngomong, "Papa nggak boleh buang sampah sembarangan." Nah, tahu apa kamu anak kecil? Repot kan, kasihan malah si anak-anak. Jalan-jalan sama ayahnya sambil ngerokok di jalan tuh. Iya. Fuck. Kenapa kamu seperti itu, Dedi? Terutama kenapa kita kan seringkali ya ngomongin anak-anak sedini mungkin. Orang tuanya yang paling penting. Anda yang harus dididik. Iya. Begitu. Ya, maksudnya bukan Bung Wildan ya, Mas. Tapi balik lagi ke sukalila. Iya. Kalau misalnya kita jadi wali kota nih hari ini misalkan, tidak punya keterbatasan biaya, tidak punya keterbatasan apapun untuk membuat kali sukalila ini jadi lebih baik. Kira-kira mau ngapain? Dari saya dulu kali ya. Iya. Pertama kalau saya lihat yang sekarang nih ya, setelah dirubuhkan pedagang-pedagang itu, terlihat kumuh justru. Yang tadinya kumuh karena bangunan-bangunan, sekarang kumuh karena terbukanya itu dari baunya tidak sedap, terusnya
warna kalinya seperti itu, puing-puingnya tidak dibersihkan dan sudah 5-6 bulan gitu. Sayang sekali gitu. Jadi menurut saya harus, kalau saya jadi wali kota dan mungkin tidak punya kendala apapun ya, kayaknya diberesin dulu deh yang puing-puingnya. Bener juga. Iya, Puing-puingnya kenapa masih karena dibiarin ya? itu kayak kenapa gitu tuh? Kenapa sampai waktu 5 bulan tapi kesannya tuh jadi kayak dirubuhin udah ditinggalin. Kesannya tuh gitu. Saya nggak tahu kenapa hal itu terjadi ya, mungkin wali kota punya kendalanya sendiri, cuma sayang aja gitu. Nah kalau misalnya nggak ada kendala, saya pikir itu tuh dirapihin, dibersihin, dibuat taman yang nyaman, buat orang-orang duduk, buat orang-orang nikmatin sore, nikmatin pagi, lari pagi di situ enak. Nah si apa namanya, si kalinya juga dibersihin setidaknya, jadi Mancing sapu-sapu. karena kan sekali ini kan cukup dekat ya dari pusat kota gitu, cukup dekat sekali gitu. Orang kalau misalkan turun dari stasiun Kejaksan ke sini juga mungkin cuma 5 menit, dari Perujakan juga mungkin 5 menit, itu potensial sekali untuk jadi daya tarik wisata gitu. Orang-orang yang mau transit misalkan di Cirebon itu tuh orang bisa duduk di sini gitu dengan nyaman, dengan tenang. Nanti pedagangnya juga diatur. Tadi masjidnya juga diberesin jadi lebih baik. Penting ya. Itu sih. Terus di dekat situ kan juga ada situs bersejarah kan, ada makamnya bukan makam Sunan Jati, makam Menteri Keuangan Sunan Gunung Jati. Oh iya? Kalau nggak salah. Dan dia nggak jauh dari situ. Arya Wiracula apa namanya ya? Itu malah yang lebih penting dari rel. Itu maksud saya. Jelas-jelas tokoh itu. Itu kan mungkin masih banyak orang yang nggak tahu gitu. Nah, ketika ini sekali lagi diperbaiki, ada akses juga tuh ke sana tuh untuk ngasih tahu ini loh salah satu orang yang cukup berjasa di Cirebon waktu dulu gitu, dan makamnya masih ada, atau ceritanya diceritakan lah yang gamblang. Kayaknya itu jadi daya pikat yang menarik sih. Gitu sih menurut Bung Gesang. Kalau menurut saya cukup ya tadi hampir sama ya, dirapikan bekas bongkarannya. Setelah itu kalau menurut saya udah biarin aja dulu. Biarin dulu sembari saya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Baru kalau misal masyarakat ini udah tertib, dia nih sudah mencintai sungainya, saya buatlah fasilitas di situ. Misalkan misal dibikin ada trotoarnya, kemudian dikasih kursi untuk bersantai di situ. Karena kan kalau misal sungainya belum bersih, mau nyantai di situ digigitin nyamuk kan. Iya, mending kalau gigitin nyamuk doang. Kalau digigit biawak, aduh, iya kan. Nanti teman-teman saya ke situ. Iya, berburu biawak nanti. Nah, terus habis itu saya nggak mentoleransi adanya bangunan liar di sempadan sungai sih, apapun itu. Karena nggak boleh sempadan sungai ini ya harus clear dia. Kayak gitu. Kalau misalkan misal kayak tadi ada masjid, pindahin aja masjidnya. Iya, pindahin. Iya. Tinggal dibiayain aja kan pemerintah kotanya. Iya. Nih, bikin lagi aja. Silakan gitu. Tapi jangan di sini. Nah, setelah misalkan masyarakatnya udah sadar lah sungai ini perlu dijaga, baru nanti dibuat misalkan ada perahunya di situ. Gondola ya. Gondola. Iya. Finish. Tapi memang kalau ide saya seperti itu jangka waktunya lama sih. Saya nggak menuntut misal 2-3 tahun selesai. Makanya nanti saya harus 3 periode sih. Nggak bisa. Ya misalkan ya, kalau nggak 2 periode lah. Tapi tolong wali kota selanjutnya dilanjutkan nih seperti itu. Atau kalau rusak. Iya, lagi-lagi revitalisasi atau apapun istilahnya ya. Soal sungai ini kan karena banyak banget ada revitalisasi, normalisasi. Yang pangkalnya atau keinginannya dari semua itu adalah kembalinya sungai menjadi sungai yang bersih, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, jadi setelah dibongkar, setuju puing-puingnya diberesin, bangunan-bangunan udah ditertibkan semua tuh. Nah, terus sumber pencemaran ditiadakan dulu.
Nah, kenapa misalnya di situ jadi keruh, bau, dari mana nih pencemarannya? Nah, itu dulu diberesin. Setelah ya tadi sama, setelah bersih baru dibangun atau dibuat fasilitas yang lain. Dan memang itu nggak populis Gak populis. karena nggak populer, bukan kebijakan yang sekali jadi kelihatan gitu. Kebijakan event. Iya, bukan event yang. Nah, nanti tapi ya sembari pembersihan itu, sembari sungai itu kembali jernih, kan udah rapi tuh bandaranya. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam kampanye tadi. Mereka bisa bikin event, mereka bisa ngumpul-ngumpul di situ, ngasih tahu ke yang lain, ayo kita jaga bareng-bareng. Jaga sungai. Iya, nah itu lebih murah. Terus terang itu lebih murah karena melibatkan masyarakat. Kolaboratif. Iya, dan dampaknya jauh lebih besar. Itu mungkin dari saya. Oke, menarik sekali. Mungkin habis ini kita bisa jalan-jalan, Bu. Boleh. Nengok rel tadi sama. Boleh. Makam itu jauh ya dari sini? Dekat yang ke arah PGC. Belakang PGC. Oh, belakang PGC. Nah, itu satu lagi ya. Kalau dia tadi dibikin corner itu seperti yang di Majalengka itu bagus loh. Jadi di bundaran yang logonya bola dunia di Majalengka tuh, di situ ada pojok sejarah gitulah. Tokoh-tokoh Majalengka, di situ ada William Suryajaya dan segala macam, bisa ada di situ. Ya gitu aja mungkin. Nanti mungkin kita juga tanya-tanya ke masyarakat. Oh itu tanggapan mereka kayak gimana sih soal pembongkaran kali lain. Mereka setujunya kayak gimana sih? Apakah setuju dengan pendapat masing-masing dari kita atau mereka punya pendapat sendiri gitu? Menurut teman-teman yang nonton juga mungkin ya punya pendapat masing-masing itu. Silakan komen di kolom komentar. Barangkali ada sesuatu yang pengen kita bahas, diskusi dan mau hadir di sini. Monggo. Saksikan terus Ngomong Ayam bersama bapak-bapak. Iya.